Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu telih sisa hujan kena nggih wika 6 geropok bakasi ai. Ibu wika 6 geropok bakasi ai kemben besar. Ieu kayeun salah mempelinggih ni lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karing sekali kanden salam niki Bapak Ibu nggih adalah yang tat ngiring pelunggum tiang saling doa nggih. Salam niki endah sebagai bukti pelunggum tiang endah yang tat saling tunah ka. Salam niki endah adalah pengadik-adik warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daya tenda salam niki ya tejorat ya terebut ruan pahala di setiap pelunggu sami berjawab salah. Yang ulang kali sekali nggih. Mudah-mudahan bisa jawab salam tiang ketelu niki mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, rezeki berkah berlimpah, sak berdui utang ada naru lunas, lebih-lebih helek mekar. Arab nggih angka pimpin tahu nu jak kena nggih Ibu nggih. Mudah-mudahan ada naru tuntas, ada naru selesai mau balik berutang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Yang sama-sama pelunggum tiang muliakan, hormati, ta'zimi Bapak Kiai Haji Abdurrahman Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Halimatus Sa'diyah Jakarta Selatan, yang alhamdulillah beliau sampun 3 hari berada di Lombok nggih. Mulai dari hitungan nginep beliau malam Kamis, Jumat, Sabtu nggih, baru telu malam. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta dengan seluruh keluarga dan kita semua. Amin ya rabbal. Yang sama-sama pelunggum tiang juga muliakan, ta'zimi Adinda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Basit Muhdar. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selesai puasa mudah-mudahan sampun berkeluarga. Selesai puasa, saat puasa mepet nggih, laun beli lalu coba mun bulan puasa dot pengantenan jarang anak tahu tahan uji nggih eta dah. Ieu nampun inggas bulan nu jangan dinarap penghalang kecelu ke malam balik belahan bae nggih.
beli belek. Nggih, itu kita doakan beliau mudah-mudahan nggih. Amin ya rabbal. Pengasuh pembina sebab pelonggom tiang berkumpul di majelis niki. Nggih, ayahanda Ustaz Nuruddin Aziz. Begitu juga kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, terus istiqamah nggih sakumpulan tiang pelungguh di segala ruang kegiatan-kegiatan baik lek deriki maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sami jamaah Bapak Ibu laki bini ya tenganjang. Nggih, nganjang Ibu nggih. Ya becatan tamu endah mun nganjang nggih. Mun ndek ilmu kena, kini lain-lain doang toak-toak. Ade ndek ya panggil lidah kemohon. Nggih, ajari mau tokol ndek tase waktu nggih, mut nganjang becatat tengkah ranjak mukaddimah juluk ni Ibu nggih. Sami jamaah yang tiang muliakan hormati, ada 3 amalan dari ulama di kesempatan bulan Syaban niki. Nggih. Arak telu amalan yang pelonggom sami saisak kayun, saisak mele wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan sebab ini dengan niki yang ticar rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga, dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dait yang tican dengan niki keluarga not yang ia tican berkah dalam rumah tangganya. Ibu, sebelum makin yang pelunggung ngiring ngaji dan bersolawat bersama kiai, kandan tiang pelunggung baru niki sempat, hujan baru Ibu, beli hujan riki, alhamdulillah, hujan rahmat. Hujan pirjelo telang hujan makin malik hujan. Makin tiang pelunggom sami ya tican tausiah pengajian bareh si kiai sejam. 1 jam ini Pak Kiai ya. Nanti 1 jam pelunggom tiang tican pengajian umum sekaligus kita bersolawat, ngaji dan bersolawat. Kembali sehingga bulan-bulan Sya'ban niki adalah bulan solawat. Jadi sami jamaah yang kami muliakan hormati, saksi waktu tiang pelunggom sami karing 3 menit, ya ampun setengah 12 tiang pelungguh mara atur sabaru Bapak Ibu. Ada 3 resep, 3 amalan dari ulama. Kamu tahu tiang pelunggum sami ngamalan insyaallah 3 amalan niki ia sebab pelunggum tiang ya tican keberkahan lek gedengat masing-masing. Nah, 3 amalan biasa baca si pelunggum tiang. Sak pertama, lamun pelunggum sami mantuk gedeng oleh sak pertama amalan nendek gawe Bapak Ibu adalah yang pelunggum sami yang pertama lepas salam. Lepas salam wikan lepas salam. Lepas salam nika assalamu ala nendek kena dia datang balik lepas salam. Oh ni dia kena dengar haji ejaan. Lagu dengan lapas assalamu alaikum. Ane nak tu entah dulu, Nah, ia bahasa bahwa resep dari ulama tiang pelunggum ticar rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Mengalir rezeki niki datang jok pelunggum tiang, maka pelunggum sami ia sinta buka lawang rezeki, pintu rezeki, berkah yat mau, berkah yang tican, berkah yang pulih, maka demem sampai gedeng pelungguh lepas salam. Paling ngende assalamu alaikum. Itu 1. Nah niki. Terus kedua yang pelunggum sami
sambil sak buka lawang, sambil sak tama demet wah lepas salam. Pelunggum sami baca assalamu alaina wa ala ibadillahis lagu niki jak nendek balik-balik marantah lepas salam baru mul lepas salam niki jak begak belian suaran pelungguh nggih ibu. Sak pertama napi lepas, sak kedua kodek-kodek suaran pelungguh entah kedengahan si kentok mesak nggih. Entah kedengahan si kentok napi yang baca assalamu alaina wa ala. Sak terakhir sak ketelu demem tama gadeng sambil melampak ibu demem buka apa ran lawang pintu nggih. Lawang bahasa niki pintu endah ipada pintu di lawang kan. Nah ikan nak gerbang, pintu gerbang nggih. Nah demen pelunggum sambil sak tama mungkin yang langsung jok kamar jaga atau mungkin mantuk lipakan gading belanjaan kanduk sayur dan sebagainya yang jok bawah sebelum tamu ibu tampil membaca surah Al-Ikhlas nggih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Oh qul huwallahu yang ketutup nggih. Qul huwallahu bismillah hele nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pelungguh baca ni sekali nggih. Nah timam dek tahun aran Al-Ikhlas aneh ibu pokok hafal kulhu. Nah sak telu baru niki arak kalen terbaca dua tiang. Tergantung posisi pelunggum tiang, keadaan tiang pelunggum. Anden makin pelunggum sami sogol belen gedeng, belen balik pelunggum mumpakam gedeng menilai dua. Di narak penghuni netu ni selapun sogol marawi ni borongan berjaga lumbar lu silaturahim satu rombongan dia keluar bapak ibu mau dinarak dengan li gedeng. Nah ni dek baca assalamualaikum karena sambil baca keduan arak dua jarin amalan lamun dinarak dengan li lamun sepi dinarak dengan li balik jak assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin dait kulhu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ini kena bismillah kulhu bahasa. Paham? Itu tiga amalan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sebagai pengerombok kadok saya ingat bulan Syaban niki. Nah, lamun pelunggum sami sak telu baru niki jak setiap pemantuk jog gede. Lamun makin sak niki jak sak niki keempat niki adalah setiap pelunggum sami buka dompret. Wika namaran dompret. Tom kembe dompret. Tot kolo ake apa ang. Niki jande ente baca gas maghrib ente baca gas sembahyang tebaca kenyeken pelunggum sami sak buka ande mak tamak salat anu aparan real fulus nggih kepe atau laci tam hab jual dem pelungguh menjadi anu berdui warung pelungguh berdui toko nggih ili tahun tekuluk nu nggih atau tas wah nggih tas-tas samara meniki mara meniki wah ni tas-tas nggih arakan sareatan ibu. Nah atau dia membuka ni lih meniki dia membuka ni terbaca sekali dia memempat dan terbaca sekali. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq. Enggak sekali baca. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Terbaca sekali. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni.
Empat dan terus ini. Nggih, buka sekali baca, empat dan balik. Nggih. Nano ibu, insya Allah selama tetap kuluk kepek, den ya endi arak tu. Jauh, anu salah jauh ni kuno. Artinya apa? Den tahun di arak tu. Nggih, jago kuluan. Gumana nenek kadu-kadu. Artinya Nabi Bapak Ibu insya Allah yang pelunggum ibarat den tahun de arak doang yang ngempuh kanceun nu dalam dan boyak kanceun arak doang lina datang nggih bembe jaga langan datang jaga doaan nggih ini malaikat jaga pekantong lagu pokum tetap beja sogol buka niki buka tas indi nggih isi niki tas perberan laci totuk warung tukum pelunggum sami nendek lupa so pembukaan niki baca ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni sekali nggih paham Ibu nggih nggih nah itu ya Hanan dapat error ulang di teman nih jari ijazah nih nggih entam sak baca niki jari ijazah jeung pelungguh nggih sebagaimana dijazahkan oleh guru-guru tiang pelungguh insyaallah nggih nah niki den tiang pelungguh nun dit ya jangke kosong den ya jangke kering arak bae doang nggih sulung-sulung magem susah-susah ben anu sembarang ton boyak hawan salat-salat nu lalu durus jendela be tak logam mun ieu tah hapi teh lalu logam mun keteh-keteh nu mu terung selung menu arak wah belepit atuh ngi piram jak muluk nu de mengat selung-selung arak ikan wah ni makan nyeret mu 100.000 masih itu nggih anu nggih de malah mum taumpuh nih Ibu datang bukur nggih empuh papak patahan nggih nah itu Nabi baru ya Hanan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni ya Hanan nah itu sudah nggih mudah-mudahan jadi ilmu samanfaat ilmu sabarokah nggih niki entah hadiah nggih nah ngajari mangkin yang pelunggum samiat ngiring mau tahu milu berselawat Ibu milu mau dek tahu berdoa nggih nah lagu insyaallah selawat sak terbaca si beliau selawat yang dibaca oleh beliau ini selawat sak biasa yang pelunggum apal insya taut nirut ngaji berselawat di bulan Sa'ban jadi baru inget-ingetan nggih amalan-amalan baru niki sak ketelun baru khusus sak telu dait sak sekek niki khusus tan terbaca nggih nah sekedar niki sami jemaah kurang lebih mohon maaf sekian dan terima kasih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita sama-sama dengarkan pengajian pertama yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Lalu Wildan Arsyad. Dan untuk pengajian yang kedua sekaligus kelebihan atau hikmah dalam bulan Sya'ban yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram yang terhormat Kiai Haji Abdul Rahman Hakim, pimpinan Pondok Pesantren Halimatus Sa'diyah Jakarta Selatan. Waktunya disidahkan. Liridhail Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli minyak buat goreng opak. Orangnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Beli minyak ditaruh di dalam rantang. Orangnya banyak, jangan-jangan pada banyak utang. Minyak dirantang harganya 50.000. Yang banyak utang biasanya ibu. Minyak dirantang belinya di Monas. Yang banyak utang saya doain biar pada lunas. Aminnya kompak amat. Salam sekali lagi biar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Berjamaah ikuti saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah dengan iringan kalimat Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua hidup pada barokah, bisa berangkat ke Mekah, melaksanakan wukuf di Padang Arafah, mabit Mina Muzdalifah, jumrah ula ustok dan Aqabah, lalu tawaf di Ka'bah, sa'i safa Marwah, terus tahallul lalu pergi ke Madinah, ziarah ke Rasulullah, lalu jalan-jalan ke Jeddah, pulang selamat ke rumah, bisa kebeli rumah mewah, mobil mewah, tanah dan sawah, anak-anak pada soleh-soleha, udah gede pada nikah, punya besan palurah. Alhamdulillah. Mau punya besan palurah? Punya mantu Pak Lurah mau? Punya mantu Tuan Guru Abdul Basit mau? Wow, tuh, Masya Allah. Tinggal berebut dah bu, Masya Allah. Punya mantu Tuan Guru Ustadz Wildan mau? Mau tuh, mau juga. Masih ada slot 2, 3, 4 masih ada. Alhamdulillah. Salawat teriring salam selalu tercurah kehariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan syafaat uzmah beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Berjamaah salatullah salamullah ala taha lillah. Salatullah
Bunlah ala yasin habibillah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri berjamaah salatullah qullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah ala biar kompak ilahi salimil binal afati wan niqmah wa min hami wa min gumba bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri salatullah ala toha salatullah ala yasin ala kita pakai lirik Jawa. Ayo kabeh masyarakat barang-barang moco selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad berkah selawat maksiat minggat berkah selawat maksiat minggat salatullah ala toha salatullah ala ulama ngajak selawat umara ngajak selawat masyarakat gelem selawat berkah selawat uripe nikmat berkah selawat uripe nikmat salatullah Rasulillah salatullah ala habibillah ala para kiai derek selawat para habaib derek selawat barang-barang masyarakat berkah selawat uripe nikmat berkah selawat uripe nikmat salatullah ala toha salatullah ala yasin. Alhamdulillah awake sehat, alhamdulillah awake kuat, berkah derek mati selawat, berkah selawat Indonesia selamat, berkah selawat Indonesia selamat. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati kami muliakan sahibul majlis Tuan Guru Nuruddin ya. Teriring doa mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu sehat afiat berkah selamat. Juga yang kami hormati kami muliakan guru kita Tuan Guru Muda Ustaz Lalu Muhammad Wildan Arsyad. Kita doakan juga beliau sehat afiat berkah selamat. Juga kita doakan para tuan guru yang lain. Ada Tuan Guru Haji Abdul Basit. Teriring doa mudah-mudahan beliau juga sehat afiat berkah selamat. Dan beliau masih muda, jangan selalu diledek-ledek buat nikah ya. Beliau masih pengen mungkin sendiri.
sekali nikah langsung 4 insya Allah. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Kalau wajah ganteng dan alim beliau mah masya Allah gampang ya. Keluar rumah aja udah banyak orang pada berebut masya Allah ya. Jadi ibu tinggal memantaskan diri aja dari sekarang, waiting list daftar tunggu beliau ya. Ya beliau udah banyak yang nyari ya masya Allah ya. Dari leasing motor, leasing mobil kayak banyak. Ibu bapak yang dirahmati Allah semua, mohon izin, mohon maaf barangkali ya fakir yang dhaif ini berada di atas kursi ini. Masya Allah tabarakallah, walaupun cuaca dari pagi ya sudah hujan, mendung dan sebagainya. Ya memang kalau cuaca pagi itu enaknya kalau hujan tidur, betul nggak Bu? Tapi karena ibu punya niat yang kuat, tekad yang bulat, masya Allah bisa hadir di majlis ilmu bersama para tuan guru kita. Alhamdulillah. Apalagi ini bulan Sya'ban, bulan yang seringkali dilalaikan, bulan yang seringkali dilupakan oleh kita sendiri kaum Nabi Muhammad SAW. Padahal bulan Sya'ban ini bulan yang paling penting, bulan di mana perintah daripada selawat Nabi SAW. Dalam Al-Ahzab 56 sering kita dengarkan ya, di kalimat-kalimat sebelum kita melaksanakan khutbah, kemudian di kalimat-kalimat momen-momen tertentu, kemudian ketika ba'da sholat, nah itu sering dilantunkan kalimat ayat firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya, Allah yusalluna senantiasa berselawat al-hal wal mustaqbal, hari ini dan yang akan datang, kontinu daiman abadan, terus menerus berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ada kalimat fi'lul amar, perintah kepada kita selaku umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berarti selawat itu wajib enggak bagi orang beriman? Wajib enggak Bu bagi orang yang beriman? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Berkah apa enggak berkah? Maka kita harus banyak selawat biar hidup berkah. Mau makan selawatan, mau minum selawatan, mau tidur selawatan, semuanya. Ibu bagian belakang, saya bagian depan. Mau makan, ada cengkoknya biasa Ibu, selawatan gitu Ibu ya. Nyanyi aja kan harus ada cengkoknya. Selamat malam duhai kekasih, kan gitu Bu. Apalagi kalau selawat, kalau nyanyi cengkok nggak dapat pahala. Tapi kalau selawat semakin cengkoknya mantep, pahala insya Allah melimpah ruah insya. Ayo 1, 2, 3 salah. Mau makan, mau tidur, tidur lagi, semuanya. Pergi ngaji, pulang ngaji, karena hujan ya, tidur lagi, semuanya. Sambil masak, sambil nyuci, sambil neriska, semuanya. Bapak-bapak gandeng tangan janda, haram, kawinin dulu baru boleh. Ada banyak bebalu sini, bebalu banyak, masya Allah. Oh janda, woi. Kalau kata Yamaha, janda semakin terdepan. Perawan ketinggalan. Tapi Ustadz Pak Abdul Basit mah jangan janda, nyobain dulu lah perawan. Baru 2, 3, 4 nanti janda gitu. Alhamdulillah.
Ini kalau saya ada Tuan Guru Abdul Basit ini jadi bahas janda mulu otak saya. Maka bulan Sya'ban ini banyakin selawat. Saya nggak bosan-bosan mengatakan amalan akhir zaman umat kita ini selaku umat akhir zaman adalah amalan yang paling ringan dan mudah adalah berselawat. Selain kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka selawat ini Masya Allah amalan yang paling ringan, amalan yang paling mudah. Bahkan sejarah mencatat ya 124.000 nabi, kemudian 313 rasul, wafi ba'di riwayatin 315 rasul. Itu memang keberkahan para anbiya wa rusul, tidak lain tidak bukan ketika berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh ketika Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan dari surga ke muka bumi. Lalu Allah menitipkan sebuah doa dalam Al-Quran yang kita sering baca. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal berjamaah. Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanaku minal. Sekali deui Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Maka doanya gampang, ringan, mudah diijabah oleh Allah lantaran Nabiullah Adam alaihissalam menyebutkan kalimat bihaqqi Muhammadin, dengan haknya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau belum pernah bertemu sosok mulia Nabi Muhammad. Ketika ditanya, dalam satu riwayat disebutkan ternyata Nabi Adam alaihissalam melihat di pilar-pilar surga ada kalimat Muhammad. Orangnya belum ada di depan daripada Nabi Adam alaihissalam, tapi namanya sudah terpatri di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Adam alaihissalam menyebutkan bihaqqi Muhammadin, dengan haknya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya langsung spontanitas diijabah, didengar oleh Allah subhanahu. Juga dulu ada kisahnya Nabiullah Yunus alaihissalam ketika beliau diuji masuk ke dalam perut daripada ikan paus, lalu beliau mengucapkan kalimat doa yang juga diajarkan oleh Allah, kalimat doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masih muat Bu nggak di sini? Kalau masih muat tuh tolong dibantu tuh. Itu kasihan tuh. Kalau masih muat di sini boleh tuh dipedet-pedet enak. Ayo. Ayo. Ya, dipedet-pedet Bu, ya. Adem, ayo, ayo. Anget-anget. Ayo. Lanjut. La ilaha illa anta subhanaka
naka inni kuntu. Lalu Nabiullah Yunus alaihissalam menyebutkan bihaqi Muhammadin, dengan haknya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 40 hari 40 malam ketika dimakan daripada perut ikan paus dikeluarkan dengan izin Allah dengan lantaran nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan juga di dalam kitab Lubabul Hadits karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwasanya doa kita ini belum naik ke atas langit, masih mahjub, masih terhijab, masih tertutup tuh. Tapi dengan lantaran barokah selawat terbuka hijab itu, maka doa kita belum maksimal, belum diijabah, bahkan sulit diijabah lantaran kalau kita tidak membawa kalimat selawat ke atas Nabi Muhammad. Makanya paling gampang adalah ketika nih berdoa lagi hujan lalu kita mengucapkan kalimat selawat ke atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkah Bu selawat. Hidup tentrem, hidup barokah, nggak takut urusan dunia. Makanya kalau bisa selawat tuh, baca selawat-selawat yang kita ada maulid Nabi, ada di sini mungkin maulid Barzanji, maulid Syarafal Anam, kemudian maulid Simtud Duror, kemudian juga ada yang sekarang itu selawat Burdah 10 pasal tuh, masya Allah baca tuh nikmat, nanti minta ajarin sama tuan-tuan guru kita tuh, berkah tuh. Nggak ada orang yang susah lantaran selawat, amin. Nggak ada orang yang bingung urusan dunia akhirat lantaran selawat, alhamdulillah. Makanya kalau bisa ibu misalkan nih pengen hati suaminya, hatinya tentrem tuh, kalau lagi suami lagi tidur tuh ibu selawatin. Mudah-mudahan hati suami saya hatinya tenteram, nggak marah-marah melulu, nggak emosian, sambil dipegang hidungnya sama ditekep mulutnya. Insya Allah suami ibu tenang selama-lamanya. Bu, enakan jadi punya suami apa enakan jadi janda Bu? Enakan punya suami tapi galak, tapi janda bebas. Mau jadi janda bebas apa punya suami tapi galak? Pilih. Hah? Mau bebas? Astagfirullahaladzim Bu. Istighfar. Hah? Oh yang ngomong aja. Tuh, jadi ketika suami tidur, ibu sambil selawat. Selawatnya begini Bu, paling indah, paling gampang. Saya ditanya, kalau kita sulit tidur apa? Diajarkan oleh guru kami, perbanyak selawat yang paling ringan aja, minimal selawat sallallahu alaihi Muhammad sebanyak 1000 sambil pegang tasbih. Makanya guru kami tuh ngajarin kemana-mana bawa tasbih, bukan buat riya, Allah bukan buat riya. Tapi memang orang kalau sudah pegang tasbih kira-kira dipegang nggak Bu? Bawa tasbih kira-kira dipegang-pegang nggak? Kalau dipegang-pegang diputar-putar kira-kira dibaca nggak? Nah kalau udah begitu kan dibaca, ya kan minimal ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Nah, jangan kalau di Jakarta begini, ya latif ya ketipu, ya latif ya ketipu. Itu Jakarta gitu, kata saya ini orang, wah ini song nggak boleh gitu, ya latif ya ketipu. Nah ya latif, ya latif, ya latif. Atau kita lagi hati lagi nggak enak banget, ya sobur, ya sobur, ya sobur, ya sobur. Nah, ya sobur, ya sobur, ya sobur tuh. Lagi pengen dapat rezeki, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Biar kebuka, biar putuh semuanya. Ya patah, ya patah, ya patah, ya patah. Lagi banyak buat dosa, ya tawab, ya tawab, ya tawab, ya tawab tuh. Enak kalau udah pegang tasbih. Makanya kalau kemanapun pegang tasbih. Punya tasbih, nih bawa nih tasbih kemana-mana tuh. Pas mau tidur juga pegang tasbih. Ya, jadi jangan HP melulu, main TikTok. Ya Allah. Ibu-ibu di sini ada yang main TikTok? Banyak. Nggak apa-apa kalau buat dakwah, kan di sini banyak YouTuber. Ya, biar hasil konten kreasinya biar dilihat, salam interaksi kan begitu. Biar silakan, tapi jangan sampai melupakan ibu sebagai wanita soleha. Jadi kalau mau tidur sambil salawat aja.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 ya, sallallahu ala Muhammad 1000 tidur. Enak kan kita. Atau dengan nada sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul ya Habib salam alaika. Salawat asyraqal badru alai fakhtafat mithla husnik ma ra'ayna qattu ya jadal husaini sallallahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu sudu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu sallallahu. Anta syamsun sambil membayangi kota Madinah. Anta syamsun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badurun anta nurun fauqa anta iksiru wa ghali anta mis. Ya Nabi salam. Ya Nabi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safatullah. Salawatullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi kalau mau tidur pegang tas sambil sholat salawat tuh ya. Jadi HP-nya ditaruh, pegang tasbih, insyaallah barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bulan Sya'ban juga adalah bulan di mana adanya nisfu Sya'ban. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, 5 malam di antaranya doa mustajabah adalah salah satunya malam nisfi Sya'ban. Lailatul nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini barokah.
Makanya dianjurkan kita membaca Yasin 3 kali. Walaupun ini bid'ah hasanah, tapi tetap kita ada rujukan dari ulama. Tapi ihya'u lailatin nisfi Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, itu adalah sunnah, hadisnya sahih. Maka sekarang kalau di Lombok nggak terlalu banyak melawan orang-orang paham Wahabi. Kalau di Jakarta banyak banget. Jangankan kalau kita jauh, kalau kita keluar rumah sedikit saja, bahkan ada dulu murid pengajian saya, ya, waktu kecil ngaji sama saya. Kemudian ketika mungkin dia sudah gede, lulus, lalu dia kerja. Nah, makanya kalau bisa para santri ya, kalau sudah lulus dari ma'had pesantren ya, kalaupun kerja bukan utamanya kerja, tetap nomor 1 adalah ngaji. Jangan sampai putus sama guru-gurunya. Karena kalau sudah putus ngaji bakal sesat. Terbukti ketika dia kerja terus nggak mau ngaji, ngajinya salah. Ngajinya sama ustadz-ustadz yang katanya salafi. Nah, ternyata dia sekarang sudah mulai menyalah-nyalahkan ajaran-ajaran guru-gurunya terdahulu. Nggak mau maulid, nggak mau tahlil. Bahkan ada tetangganya yang meninggal dunia nggak mau datang malam 1, 2, 3, 4 sampai 7. Kenapa? Karena bid'ah katanya. Giliran dikasih duit mah diambil. Bid'ah, tapi dikasih duit diambil. Padahal duit kan bid'ah. Nah itulah ya. Jadi malam nisfu Sya'ban hidupkan, baca Yasin 3 kali, minta panjang umur, sehat afiat, rezeki lancar, barokah, iman yang kuat, mati husnul khatimah. Baca Yasin tuh masya Allah. Ya, jadi kalau baca Yasin itu juga di dalam tafsir Ibnu Katsir ada pendapat, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan bahkan Imam Ahmad bin Hambal ini kan termasuk adalah mustahid mutlak yang untuk bikin mazhab. Kan 4 mazhab, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, yang terakhir yang paling muda mazhab Hambali, yang paling mayoritas dipakai oleh orang-orang Saudi di Mekah dan di Madinah. Beliau mengakui baca Yasin itu aja adalah satu hajat yang insya Allah bisa didapatkan dengan wasilah baca Yasin. Makanya nggak apa-apa kalau kita senang dengan baca Yasin. Tiap hari saya baca Yasin, Pak Yai silakan baca Yasin. Karena dengan Yasin insya Allah hajat bakal dikabul sama Allah. Makanya kenapa ketika malam nisfu Sya'ban yang dipakai Yasin 3 kali dibaca, biar apa? Hajat mudah kabul, amin ya rabbal alamin. Semua kan ini muka-muka hajat. Ada yang pengen hajat, pengen kebeli rumah, betul. Ada yang pengen kebeli mobil dan motor, betul. Ada di sini bapak-bapak, ini muka-muka hajat pengen kawin lagi nih semua itu. Tapi nggak berani. Kalau lagi ngumpul nih bu, nggak ada ibu-ibu nih, kita doang laki-laki. Udah paling gahar, paling sangat. Saya mau berani kawin lagi. Depan bininya kicep. Depan istri takut. Masya Allah ya. Jadi kita semua punya hajat, nanti tunaikan, salamkan dengan hajat kita ketika malam nisfu Sya'ban. Ini malam yang Masya Allah barakah, yang jatuhnya insya Allah hari Kamis tanggal 13 Februari, malam Jumat. Mulai tuh dari maghrib sampai sebelum subuh tuh. Itu banyakin daripada kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajatnya banyak. Kepengenan kita banyak, hajat kita banyak, betul apa enggak? Kita ini lemah, enggak punya apa-apa. Kita cuma punya dikasih sama Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Itu doang. Saya punya mobil, bukan punya kita. Saya punya motor, bukan punya kita. Saya punya anak dan istri, suami, bukan punya kita. Kita punya dikasih di dunia jatah sama Allah. Ad-du'a, doa. Harta harus diwariskan, nggak bisa dibawa mati. Apapun semua harus diwariskan, nggak bisa dibawa mati. Tapi kita punya senjata dalam hidup adalah doa. Makanya Masya Allah banyak
umat-umat sebelum Nabi Muhammad ketika diceritakan kisah-kisahnya oleh nabi-nabi mereka, mereka ngiri. Bahkan sekelas Nabi Musa alaihissalam aja mau berada di belakang gardanya baginda Nabi karena ngiri. Umurnya pendek-pendek, ketika berdoa gampang diijabah. Umur kita kan nggak sampai kata Nabi kan cuma 60 sampai 70. Tapi kalau orang Lombok saya lihatin Masya Allah umurnya panjang-panjang. Saya sudah berapa kali ke Lombok jarang nemuin perawan di sini. Nenek-nenek terus. Makanya saya nih kalau ibu-ibu salaman saya selalu ngelirik. Mana nih perawannya nih? Maaf sembunyi. Iya, sembunyi dengan wajah nenek-nenek. Oh tidak. Tuh, karena apa orang Lombok saya yakin umurnya panjang-panjang. Karena ngaji. Karena seneng ketemu tuan-tuan guru yang ganteng-ganteng. Karena bahagia mendapatkan ilmu dari para tuan guru. Alhamdulillah. Makanya nanti malam nisfu Sya'ban perbanyak doa munajat. Juga jangan egois mendoakan hanya diri sendiri, tapi doakan juga para tuan guru. Karena dari tuan-tuan guru kita lah ibu semua bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Doain, terus kalau punya uang, punya hadiah, kasih hadiah ke tuan guru. Tuan guru saya lihat mobilnya Avanza. Nanti saya kasih hadiah mobilnya Alphard. Ya, tapi itu baru mimpi ya tuan guru, nggak apa-apa kan? Namanya juga mimpi nggak apa-apa. Tapi insya Allah kalau nanti tanah saya bisa kejual, saya insya Allah kasih hadiah yang terbaik buat tuan guru. Berkah karena tuan guru lah ibu bapak bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka malam nisfu Sya'ban jangan sampai terlewatkan. Banyakin munajat, banyakin kita zikir, banyakin kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mintanya adalah minta dengan akhlak dan adab. Di antaranya dengan kita istighfar dulu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Atau istighfar yang lebih panjang yaitu istighfarnya Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau istighfar yang sering disenandungkan astagfirullah rabbal astagfirullah minal astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan wa wahabli rizqan wa tub alayya astagfirullah astagfirullah. Tambah dengan selawat ya Rasulullah. Ya Rasul astagfirullah astagfirullah khataya rabbal astagfirullah. Selawatnya biar serempak.
ya Rasulullah. Ya Rafi Asya darajiyat fatai ratal alami dewal karami ya munajat malam nisfu Sya'ban, insyaallah doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Juga disampaikan oleh Sayyid Muhammad Ali Al-Malik Al-Hasani, bulan Sya'ban yatasya'abu minhu khairun katsirun. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dipenuhi khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Bulan yang sering dilalaikan, dilupakan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka kalau bisa bulan Sya'ban ini selain banyak selawat, berbanyak sedekah, perbanyak kalau memang ada yang masih punya hutang puasa, bayar puasanya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau 1 bulan Sya'ban itu Masya Allah hampir tidak pernah terlihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka. Artinya Nabi hampir 1 bulan full beliau melaksanakan puasa Sya'ban. Tapi kita selaku umat Nabi Muhammad ada jedaknya, ada waktu-waktunya. Yang khawatir ada waktu syak, yang khawatir waktu ragu antara sudah masuk Ramadan atau belum. Cukup barangkali mungkin kalau kita mau puasa monggo silakan. Kemudian yang masih punya utang puasa, bayar hutang puasanya dengan apa? Dengan berniat untuk mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban. Sya'ban memang betul tidak disebutkan sebagai Asyhurul Hurum, yaitu bulan Rajab, Muharram, kemudian juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Akan tetapi Sya'ban ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang senantiasa dilalaikan, dilupakan oleh kita. Maka disebutkan juga dalam kitab Matabi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu ada 12 nama. Ya. Dan juga malam yang pas banget malam Jumat. Nah ini istimewa Ibu. Makanya saya bilang para jemaah saya yang berada di Jakarta, saya bilang kalau bisa hari Kamis itu kan orang-orang Jakarta biasa pada kerja, pulang sore, kadang-kadang dia lagi di jalan. Nah, kalau bisa cari waktu untuk bisa izin, atau barangkali kalau nggak bisa izin cari tempat untuk bisa wirid, bisa zikir pas malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai lebih banyak tidur ketimbang zikir atau wirid. Itu malamnya the best of the best. Kenapa? Karena malam itu malam nisfu Sya'ban bertepatan juga dengan malam Jumat, Sayyidul Ayyam. Maka wiridnya selain Yasin banyakin selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sama-sama kita pelajari tentang Sya'ban ini. Sya'ban ini penuh barokah. Sya'ban ini Masya Allah dahsyat. Yang gak bosan-bosan saya katakan Sya'ban ini adalah penuh keberkahan. Walaupun tidak disebutkan secara khusus. Ini juga bukan bulan haram. Tapi akan tetapi Sya'ban ini adalah banyak manfaat maslahat yang bisa kita dapat insya Allah. Dengan selawat kita akan hidup berkah dunia akhirat. Dengan selawat insya Allah segala hajat akan dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, senantiasa sehat afiat, semangat menjalani hidup ya Ibu. Semangat gak Bu? Semangat gak? Ngaji sampai mati. Setuju? Ngaji sampai mati. Terakhir kita akan selawat tibil kulub. Selawat tibil kulub ini Masya Allah Bu, memuat segala macam keinginan kita, yaitu khususnya biar hati kita baik, biar badan kita sehat, pandangan kita juga adalah pandangan yang sir, pandangan yang baik pada siapapun insya Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin
abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allah wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa dhiyah wa ala wa sahbihi. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu wa husnul wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin kulli berjamaah. Allahumma salli salatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqadu wa tan bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawa wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin diganjilkan satu kali lagi. Allahumma sholli salatan kamilatan salaman taman Muhammadin alladzi tanhalu bihil wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul wa yustasqal biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma la ilaha
illallah ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha Muhammadur. Satu kali lagi biar khusyuk. La ilaha illallah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ibu bapak. Semangat, sehat, dan jangan lupa salawat terus selawat. Insyaallah barakah hidup dunia akhirat. Jazakumullah khairan jazak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulak balik ibu. Anu tadan nggih baru. Nggih ndek ngaji niki sebelum sampun azan nggih. Sebelum tiang pelungguh sami pengajian tiang pelungguh silaturahim akan ditutup oleh Adindal Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Basit Muhdar. Tiang sampaikan jok pelungguh sami untuk kegiatan beliau sang pulih sempat ngiring sesnya jamaah sekitar peraya insyaallah hingga zuhur beliau akan mengisi pengajian niki halaman kantor kepala desa Jago nggih. Nah niki peresmian napiaran nggih travel umroh Tuan Guru Turmudi niki Dasan Cermen niki hingga zuhur. Terus lemak jelo ahad solawat akbar niki lek embung bengak lek Tuan Guru Haji lalu makmur soleh hingga napiran jam 10 niki lek embung bengak jelo ahad. Jelo Senin tablik akbar doa bersama niki lek kantor desa Pagutan niki Batu Keliah nggih. Nah kelemak nggih jelo Senin ibu su nggih. Jelo Senin jam 10 niki nggih insyaallah bersama ayahanda Tuan Guru Haji Kusyairi lemak endah derike lek kantor desa Jago mana desa Pagutan nggih. Niki sami jamaah yang tiang muliakan hormati untuk barokahnya pengiringan tiang pelungguh. Alhamdulillah wi nyekesak ziarah makam. Milum ziarah makam ibu. Oh, alhamdulillah. Mbe nyampe. Baum datang terowongan jagung. Oh, alhamdulillah. Terowongan jagung. Nggih ibu lamun ka taon penok jagung barantan wi nundek katena am juga tu nggih ya boya am tok lain dia 2 bulan nak juk nike ya galang mukte jo baik dari anu jamaah ati ton parkir bis di ton parkir mobil-mobil di atas motornya te maka sak lalu tiang doang ragu ki ibu kena atun dik laik tamu ni ke nggih namun ternyata dipenuhi oleh jagung-jagung. Lagu sayangnya belum berbuah nggih. Lagu melik elek dua ibu jauh jagung melik tu dua anu. Jagung sekaroh. Alhamdulillah sami jamaah nggih yang sampaikan wi yang matur li acara makam ni ketanjah-anjah yang pelungguh selalu yang mengajak pelungguh mendai tenda karena kedung sak laik bulan Syakban ya ton tetembe maka bulan Syakban pula ya tot ngendeng ya tot nunas elek pelungguh sami termasuk wi elek naperan makam tanjah-anjah elek wali tanjah-anjah niki tiang pelungguh tukur-kur amal-amal pelungguh sami kebetulan milu beramal sandek ja Allah alam dik taon nggih. Sak milu ni kena alhamdulillah maut yang nggih meli rombok bayah tanah niki maut setengah hari alhamdulillahirabbil alamin mungkin kembin bulan Saban tahun tetena aden saluian tan bernilai nggih muuwi alhamdulillah tiap bulan Saban tiang mengajak setengah hari bayar ngonek-ngoneken pira kali Saban insyaallah
tuntas nak karing sara jari ni bu nggih setengah hari mau umuik meli elek makam tanjah ha mudah-mudahan makin ni maut meli setengah hari letih nggih ni bu nggih mut lelang ngan duit itu 50.000 semeter nggih 50.000 semeter nggih mau makin lamun bulan Syaban pemilu pada kena peligi meli 700 meter lek bulan lain nggih sila buka anu seret-seret dan busuk dia tas-tas ke solah-solah tak semak ndek jauh amal ya arep plentong masih mikir nggih mudah-mudahan nggak salah nggih